Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya pelukan hangat dari Pak Rahmat untuk Syifa. Nah, kira-kira karena hal apa ya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Tante Resti sudah memaking bajunya. Tante Resti sepertinya sudah siap untuk pulang ke Bandung. Namun sebelum pulang ke Bandung, Tante Resti sudah merencanakan sesuatu untuk membongkar siapakah Syifa sebenarnya. Ya, Tante Resti sudah memberitahu Pak Rahmat untuk mengajaknya bertemu karena dirinya memiliki informasi penting tentang peninggalan Usman dan juga Dila. Oleh karena hal itu, Tante Resti pun mengajak Pak Rahmat untuk bertemu. Tante Resti mengatakan hal itu tentunya agar Pak Rahmat mengetahui siapakah Syifa yang sebenarnya. Pak Rahmat yang mendengar nama Usman dan juga Dila disebut-sebut akhirnya mengajak Tante Resti untuk bertemu di sebuah kafe. Ya, saat itu Bu Nadia ternyata menguping pembicaraan antara Pak Rahmat dan juga Tante Resti, sehingga Bu Nadia akan mengikuti Pak Rahmat agar Bu Nadia mengetahui sebenarnya rahasia apa yang ingin dicari tahu oleh Pak Rahmat ya kawan-kawan, karena bisa juga informasi tersebut akan menjadi informasi yang sangat penting untuk Bu Nadia. Ya, Bu Nadia tentunya ingin mengetahui segala sesuatu tentang Usman dan juga Dila agar dirinya bisa mengusir Syifa dari rumahnya. Adegan lalu kemudian berganti di mana Pak Rahmat akhirnya menemui Tante Resti di sebuah restoran ataupun kafe ya kawan-kawan, dimana di sana Pak Rahmat sangat terkejut ketika melihat ada seorang wanita yang pernah menyerang dirinya. Di sana sempat terjadi ketegangan antara Pak Rahmat dan juga Tante Resti karena Pak Rahmat takut apabila ini hanyalah jebakan karena orang tersebut ingin mencelakai Pak Rahmat. Namun saat itu Tante Resti mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa dirinya sangat ingin balas dendam kepada Rahmat karena Tante Resti menganggap bahwa Pak Rahmat adalah penyebab dari hancurnya keluarga Usman dan juga Dila. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari Mimin, karena setiap hari Mimin akan memposting ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Tante Resti akhirnya menceritakan semuanya bahwa saat Usman menikahi Dila, Dila saat itu sedang mengandung anak Pak Rahmat. Usman yang tidak tega dan tidak mau melihat Dila celaka. Akhirnya Usman yang baik hati memutuskan untuk menikah dengan Dila agar Dila tidak menjadi wanita yang dihina oleh orang di kampungnya. Karena kebaikan hati Usman, Dila akhirnya bisa hidup bahagia meski Dila tetap sakit-sakitan ketika mengandung Syifa. Dila awalnya
disarankan oleh dokter untuk menggugurkan kandungannya agar nyawanya bisa selamat. Namun Dila lebih memilih untuk meneruskan kehamilannya dan merawat Syifa. Sehingga ketika Dila melahirkan Syifa, Dila harus mengorbankan nyawanya. Setelah Syifa lahir ke dunia, Usman begitu sangat menyayangi Syifa sehingga Usman merawat Syifa dengan penuh kasih sayang seperti ayah kandungnya. Padahal Usman tahu bahwa Syifa bukanlah anaknya, melainkan anak Pak Rahmat. Usman berusaha untuk mencukupi semua kebutuhan Syifa dengan cara bekerja menjadi seorang penjahit. Karena Usman tidak bisa bekerja kantoran karena nama Usman telah di blacklist oleh Bu Nadia di seluruh perusahaan di Indonesia. Dengan gaya hidup yang sederhana, Usman membesarkan Syifa dengan penuh kasih sayang dan juga cinta, sehingga Syifa tumbuh menjadi gadis yang sangat baik dan juga periang. Namun setelah Syifa dewasa dan hampir menikah, Syifa mengalami hari yang begitu tragis di mana calon suaminya tidak hadir dan malah memilih untuk menikah dengan wanita lain, sehingga Usman harus mengalami serangan jantung hingga meninggal dunia. Mendengar semua cerita itu dari Resti, Pak Rahmat pun semakin merasa bersalah karena dirinya telah menelantarkan Usman. Padahal Usman telah menyelamatkan martabatnya dengan menikahi Dila, namun Rahmat justru malah memutus tali persaudaraan antara mereka. Kini penyesalan memang hanya tinggal penyesalan karena apapun yang Pak Rahmat lakukan tidak dapat membayar kesalahan Pak Rahmat di masa lalu. Kini yang bisa Pak Rahmat lakukan hanya menjaga Syifa, melindungi Syifa dari kejahatan Bu Nadia. Pak Rahmat pun berjanji kepada Tante Resti bahwa dirinya akan menjaga Syifa dengan nyawanya sendiri. Pak Rahmat akan melindungi Syifa apapun yang akan terjadi, sehingga Tante Resti pun tidak perlu khawatir dengan kehidupan Syifa di Jakarta. Setelah mengetahui semua itu, Pak Rahmat pun akhirnya pulang ya kawan-kawan. Pak Rahmat yang bertemu dengan Syifa pun meminta maaf atas apa yang selama ini Pak Rahmat lakukan terhadap keluarga Syifa. Pak Rahmat tidak bermaksud untuk menyakiti ayah Syifa dan ibu Syifa. Syifa pun kebingungan ya kawan-kawan karena Pak Rahmat tiba-tiba berkata seperti itu. Namun Pak Rahmat tidak menjelaskan lebih lanjut. Pak Rahmat justru malah memeluk erat Syifa. Pak Rahmat benar-benar menangis ya kawan-kawan saat memeluk Syifa karena Pak Rahmat menyadari semua kesalahannya. Wah, makin seru ya kawan-kawan, makin menegangkan dan pastinya makin membuat kita semua penasaran. Nah makanya jangan sampai kelewatan ya untuk terus saksikan sinetron Tajwid Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 17.00 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.